Luar biasa. Harus lebih semangat lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemandu dalam kegiatan diseminasi budaya positif SDK Santo Eduardus Borong. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita awali kegiatan ini dengan doa kepada Ibu. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah pada surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu yang telah Kau beri dalam kami. Pada kesempatan ini kami semua berkumpul guna untuk melaksanakan segala tugas dan kewajiban kami masing-masing. Semoga apa yang kami laksanakan pada kesempatan ini dapat berguna bagi semua kami. Dalam Yang Kudus dan puji hari ini besok dan sekalian segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan pada kesempatan yang pertama kita berikan waktu kepada Ibu Yusufina Abud untuk mensosialisasikan kegiatan diseminasi budaya positif SDK Santo Eduardus Borong. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih kepada Ibu Ines selaku moderator hari ini. Selamat pagi menjelang siang kita semua. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Yes. Asik. Pada tempat yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena berkenan hadir untuk mendengarkan berbagai atau juga membagi pengalaman apa yang saya dapat selama melakukan atau mengikuti proses calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 kali ini. Jadi pada modul 1.4 kemarin kami sudah mendapat materi tentang budaya positif. Budaya positif ini yang akan saya mau bagikan kepada rekan guru sekalian pada hari ini. Jadi ya, tujuan pendidikan. Filosofi pendidikan Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi itu pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif kita sudah menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari selama ini. Banyak hal yang kita sudah lakukan. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini bukan hanya menuntut anak untuk mengikuti aturan, tetapi menjadi suatu budaya yang harus menjadi kebiasaan pada anak, atau juga kita sebagai pendidik bisa melakukan hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan setiap hari. Jadi konsep utama budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, lalu yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Menurut perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif,
sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif dalam arti yang memiliki rasa aman, kondusif, nyaman, dan agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu disiplin sangat berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap siswa. Yang selama ini kita lakukan menjaga siswa, memberi perhatian ke siswa. Menurut Glasser, dalam kontrol teori terdapat miskonsepsi tentang kontrol itu sendiri, yaitu pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sekalipun guru sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, tidak harus memaksa, dalam hal ini memaksa kehendak murid. Lalu, ilustrasi bawah, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu, dan dalam waktu tertentu kemungkinan siswa akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru. Kadang kita memberi sesuatu arahan kepada siswa, ada siswa yang tidak terima atau dalam arti menolak apa yang diberikan oleh kita sebagai guru. Lalu ilustrasi bawah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajar mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Misalnya kita memberi pernyataan sesuatu kepada siswa yang membuat siswa merasa dirinya sebagai orang yang bersalah. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Kita kadang memaksakan kehendak kita sebagai guru kepada murid. Ilustrasi yang selama ini mungkin menurut Glasser itu suatu kontrol yang miskonsepsi, yang kurang sesuai. Lalu yang kedua, disiplin positif. Untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus memiliki disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari diri sendiri yang berasal dari motivasi internal, artinya motivasi atau kemauan yang dari dalam diri siswa itu sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari luar untuk mendisiplinkan dirinya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau siswa belum memiliki niat misalnya untuk belajar, kita sebagai motivasi eksternalnya atau guru, orang luar, bisa memberikan motivasi kepada siswa. Lalu Dian Gosen mengatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplinia, yang berarti belajar. Lalu kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu display atau murid atau juga pengikut. Dia mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan juga bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Karena disiplin hanya untuk mematuhi sebuah aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi mengikuti aturan hanya untuk mendapat penghargaan atau bahwa kita dikenal sebagai orang yang patuh. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain.
Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini berkaitan dengan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu atau nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta kasih dan kasih sayang. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Lalu yang kelima, bertahan hidup. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Di sini saya akan membacakan satu contoh kasus. Mungkin ada teman-teman yang mau membacakan. Pak Teddy, coba baca. Ibu Sinta, guru kelas 1 di SD Sukamaju. Ia sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Novan. Ada beberapa siswa datang dan mengeluhkan kalau Novan sering meminta jajan secara paksa kepada mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Novan melakukan itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Sinta sebaiknya mencari tahu dahulu alasan Novan melakukan hal tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Novan penuhi. Ya, terima kasih Pak Teni. Penerapan dari kasus ini sebenarnya itu adalah disiplin positifnya. Kita juga sering mengalami hal seperti ini di kelas kita masing-masing. Jadi yang kita lakukan pertama adalah mencari tahu dulu penyebab sampai dia mengalami masalah seperti itu. Mungkin itu yang dialami oleh Ibu Sinta dengan Novan ini. Ya, dari kasus itu tadi, kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Novan yang pertama itu kebutuhan survival atau bertahan hidup. Novan lapar dan orang tuanya tidak memberikan uang jajan di sekolah. Lalu kebutuhan yang kedua, cinta dan kepercayaan. Teman Novan jadi perhatian pada Novan. Lalu yang ketiga, kekuatan atau powernya. Novan merasa hebat karena teman-temannya menjadi takut padanya. Lalu kebutuhan yang keempat, kebebasan. Novan merasa bosan karena orang tuanya tidak. Lalu yang kelima, kesenangan. Novan hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi marah dan kesal dari teman-temannya. Lalu yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini dikatakannya dengan motivasi eksternal. Lalu dari situ, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila
Ya, di sini juga saya menjadikan contoh kasus hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Mungkin ada yang mau membacakannya. Ya, Ibu Yestin coba baca. Julio kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat jam pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau mencari kesibukan dengan menggambar di buku catatan. Pada saat guru matematikanya Pak Tono menanyakan pertanyaan, Julio menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan botol minumnya di atas meja. Serta tiba-tiba ia menjadi gagap saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Julio yang berbicara gagap. Pak Tono pada saat itu membiarkan teman-teman Julio menertawakan Julio yang gagap dan malu. Dan malahan Julio diminta untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Tono. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Julio di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Ya, jadi kita sudah mendengar. Terima kasih Bu Yestin. Contoh kasus bagaimana kita memberi hukuman atau sanksi kepada siswa. Di situ ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Tono terhadap Julio? Untuk kita semua. Tidak, ya? Tidak. Lalu mengapa? Kalau tidak, mengapa? Mungkin ada yang bisa memberi komentar. Ya, Mercy. Karena saat Julio ditertawakan oleh teman-temannya di sini, berarti dia di sini merasa tidak dihargai. Ya, sekali. Terima kasih Bu Mercy. Ya, ada lagi Bu Efra? Itu membuat rasa percaya diri dari Julio ini menghilang. Ya, Kak Teni. Menurut saya Pak Tono di sini dia tidak tegas. Dia terkesan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menertawakan temannya yang salah. Ya, mungkin itu jawabannya semuanya bagus. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Tindakan Pak Tono adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Tono merupakan sebuah hukuman. Jadi sebenarnya hukuman dan konsekuensi atau sanksi itu ada perbedaan. Coba kita lihat di slide. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau sanksi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi atau konsekuensinya itu realitasnya merupakan pilihan. Mungkin yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Ya, sekarang coba Bapak Ibu lihat di depan. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Oke. Nomor berikutnya, membersihkan coretan yang ditempat di meja belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Yang berikut, murid push up 10 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang berikut, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang berikut, berjemur di lapangan jam 12 karena mengobrol saat jam pelajaran. Hukuman. Hukuman. Yang berikut, bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai aturan. Hukuman. Hukuman. Yang berikut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena ya, karena tidak menjawab pertanyaan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Itu merupakan hukuman. Sebenarnya
konsekuensi itu sesuatu yang menjadi pilihan apa yang kita harus mau lakukan untuk mengatasi sebuah masalah yang dilakukan oleh siswa. Jadi yang diharapkan yang harus kita lakukan itu bukan memberi hukuman kepada siswa, tetapi memberikan konsekuensi apa yang harus baiknya untuk siswa yang melakukan pelanggaran misalnya. Lalu yang berikut, budaya positif yang kelima adalah restitusi. Erat kaitannya dengan posisi kontrol guru. Penghukum berarti seseorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal, memberikan hukuman secara fisik maupun dengan kata-kata. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya atau awas nanti." Biasanya kita sering mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu selalu saja salah. Lalu pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai penghukum, sekarang kita sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya dengan kata-kata guru, "Bapak sangat kecewa dengan kalian," atau dengan kamu, atau "Bapak sangat kecewa kamu sudah membuat kesalahan seperti ini." Itu kita sebagai posisi membuat rasa bersalah. Lalu posisi kontrol kita sebagai teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan juga negatif. Positif berupa misalnya dengan mengeluarkan ajakan apa yang kita "Ayo bantulah demi ibu." Itu ajakan sebagai posisi kita sebagai teman. Berbicara yang santai, yang santun biar dia lebih akrab dengan kita sebagai teman. Lalu posisi kontrol yang berikut pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Biasanya melakukan pertanyaan seperti, "Peraturannya apa?" atau "Apa yang telah kamu lakukan?" Itu kita hanya sebagai pemantau. Lalu posisi kontrol kita sebagai manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Biasanya kita sebagai posisi manajer mengeluarkan kalimat misalnya, "Apa yang kita yakini?" atau "Bagaimana keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama." Lalu "Apa yang kamu yakini ini?" Ya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini posisi guru di mana berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhannya, menemukan solusi, dan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Biasanya dengan kalimat seperti ini, "Apa yang kita yakini?" atau keyakinan kelas apa yang kita sudah buat. Lalu "Apa yang kamu yakini ini? Apakah ada perbuatan salah ini? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Lalu jika kamu memperbaikinya, hal apa yang akan kamu lakukan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, atau rencana tindak lanjutnya seperti apa?" Lalu keyakinan kelas yang keenam ini budaya positif keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip
semua siswa di kelas atau keinginan bersama supaya bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau peraturan ada bedanya dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu membalikkan buku pada tempatnya, itu contoh sebuah peraturan. Tapi keyakinan kelas membalikkan buku itu sebuah tanggung jawab. Lalu kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, tapi kalau keyakinan kelas menghargai orang lain. Lalu hadir di sekolah tepat waktu. Disiplin, keyakinannya itu adalah disiplin dan komitmen. Seterusnya bisa dibaca. Ya, keyakinan kelas ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang terperinci dan nyata. Lalu keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk kalimat tersebut. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipatuhi oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Misalnya tadi keyakinan kelasnya saya kelas 5A, maka harus diterapkan di kelas 5A. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu intinya dibuat bersama guru dan siswa. Ya, ini contoh video praktik baik yang saya sudah lakukan di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin bisa dibuka sedikit supaya mungkin teman-teman nanti bisa praktekkan di kelas masing-masing. Maaf ini karena speakernya tadi. Ibu, ini salah satu contoh video yang saya sudah buat untuk melakukan praktik baik di kelas saya membuat keyakinan kelas. Ini kita bisa simak bersama di video yang saya buat ini. Langkah-langkahnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Mendiskusikan dengan siswa sudah pendapat tentang hal baik apa yang mau mereka terapkan di kelas. Lalu berikutnya nanti merubah kalimat itu menjadi kalimat positif nanti yang akan dibuat ke dalam suatu keyakinan kelas. Ini bisa dilihat jelas. Ada beberapa hal yang belum kita laksanakan dengan baik. Hari ini kita membuat satu keyakinan kelas yang baru. Keyakinan kelas kemarin buat tujuannya untuk kakak. Siapa yang masih ingat? Ya, selain
budaya positif yang saya sudah terapkan ke siswa saya di kelas 5 itu adalah menyelesaikan masalah dengan praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang kita lalui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti untuk lebih lengkapnya, saya tayangkan video penyelesaian masalah di kelas saya, video dengan penerapan segitiga restitusi. Di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Dan saya sosial Bu, saya tidak ikut bagus di sini. Tidak tahu Bu. Tadi ada tiket, ada satu minggu ini Kali ini masalahnya adalah sering terlambat pada pagi hari. Semoga tidak mengikuti arahan pagi dua bersama. ya. Karena sadari bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah perbuatan kesalahan selama sekolah itu merupakan suatu kesalahan? Kenapa sampai langsung dilakukan kesalahan? Kira-kira menurut Naya, disiplin apa yang sudah dilanggar mulai dari kesepakatan kelas dan juga jadi menurut Naya, apakah kita perlu memakai waktu kira-kira apa langkah ini ibu akan sampai juga ke kedua. Saya lima, saya mungkin dari kegiatan ini saya minta umpan balik dari Bapak Ibu semua. Kira hal apa yang Bapak Ibu peroleh atau yang sudah Bapak dapatkan dari saya pada kegiatan ini. Oleh berikut, apa yang perlu diperbaiki kita ke depan. Apa yang dapat kita bisa lakukan, yang boleh kita lakukan ke depannya lebih baik. Lalu langkah konkret apa yang Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan ini? Bapak Ibu buat setelah ini. Buat saya pribadi berkaitan dengan materi sangat restitusi segitiga tadi, bahwa ini justru saya tidak melakukan seperti yang sudah dijelaskan langkah restitusi segitiga yang disampaikan tadi. Kadang-kadang di kelas itu selalu membuat sendiri tanpa disepakati oleh bersama begitu. Karena
hakim sendiri terhadap murid jika ada kesalahan dengan mengeluarkan kata-kata kau salah tanpa ada solusi yang benar yang dilakukan seorang guru sesuai dengan beberapa aspek yang berkaitan dengan resolusi. Terima kasih. Ini biasa. Tangan. Sehingga kami bisa belajar ternyata peraturan yang berbeda. Sejauh ini yang kami buat di kelas peraturan kelas ya kelas poinnya sama. Dari materi yang diberikan bersama wawasan kami, kedepannya menjadi di kelas untuk bisa membuat